terus berlatih. Siap-siap adu tonjok. Halo sahabat, di tengah-tengah pandemi ketika mulai COVID Corona, maka muncul alternatif atau tren baru atau kehebohan baru di dunia pelatihan, yaitu dengan menggunakan pelatihan online. Apakah pelatihan online efektif? Ya, kalau secara jujur saya pribadi saya anggap masih kurang efektif ya, mungkin sekitar 40-50% walaupun tergantung materinya. Namun kalau Anda mau survei, simple saja, tanyakan kepada anak Anda ketika anak Anda sedang belajar online di sekolah. Apakah dia bisa memahami lebih baik dibanding di sekolah gitu. Apakah Anda bisa melihat perilaku anak Anda ketika belajar di rumah ya secara online, perilaku ponakan-ponakan Anda ya, kalau dia belajar olahraga suruh push up, bener-benerkah push up gitu, atau kalau mereka ya, kata gurunya suruh nyatet malah nggak nyatet ya, cukup print screen gitu. Kemudian apakah gurunya bicara sendiri itu kira-kira 40 siswanya semuanya fokus gitu. Apakah kalau disuruh lonjak-lonjak, benar-benar lonjak-lonjak, apakah dia bisa memahami apa yang disampaikan gurunya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda bisa survei sendiri. Jadi pada kenyataannya memang pasti ada kelemahan-kelemahannya ya, secara proses pasti kurang interaktif ya, kurang komunikatif ya, karena dibatasi oleh kamera, oleh notebooknya, tidak bisa berinteraksi. Bahkan ketika mau berinteraksi lebih intens, unmute misalnya, suaranya bisa feedback dan segala macam. Jadi memang training offline tentu masih punya impact yang lebih kuat, punya engagement yang lebih baik, kemudian interaksi pendalaman terhadap case-case pasti juga jauh lebih bagus ya. Namun memang dalam kondisi pandemi ini belum bisa, jadi orang harus mesti hati-hati untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya offline tatap muka ya. Jadi protokol harus dijalankan, jaga jarak, masker segala macam ya, tes rapid, kemudian swab kalau perlu. Jadi artinya memang dunia pelatihan ini dihadapkan dengan kenyataan seperti ini, apakah harus online atau menunggu pandemi usai. Tapi di sisi lain kita mesti jujur, apakah belajar secara online itu efektif, bisa menyamai ketika offline? Ya, jawabannya silahkan cari sendiri melalui riset-riset yang benar, pengamatan-pengamatan yang benar. Ya. Mungkin untuk beberapa hal yang sifatnya, ya maksudnya pelajaran yang berbeda bisa punya dampak berbeda ya. Misalnya Anda mengajar leadership, apakah online dengan offline itu impactnya sama? Pasti tidak ya. Kalau Anda mengajar komunikasi, apakah bisa menghasilkan sama? Bagaimana dengan mengajar teamwork gitu. Jadi mungkin Anda bisa ukur sendiri apakah bisa mencapai 40%, 50% atau 60% gitu ya. Apakah perhatian, fokus, model-model latihan dan segala macam bisa dipindahkan ke online? Kalau bisa dipindahkan sih pasti bisa ya, tapi belum tentu memberikan impact dan result yang baik. Nah, oke, itu akan menjadi perhitungan tersendiri buat Anda yang ingin mengadakan pelatihan training ya. Jadi harus Anda ukur, tidak perlu memaksakan diri. Oke, ini PR kita semua untuk melakukan research. Kalau ada yang perlu diimprove. Termasuk anak-anak sekolah ya, apakah belajar di rumah itu efektif? Nah, ini menjadi tanda tanya besar dan pemikiran yang harusnya sangat serius ketika pandemi cukup lama, anak-anak belajar online 1 tahun, naik kelas hasilnya seperti apa ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswa sudah tahun-tahun terakhir, hasilnya seperti apa. Oke, see you teman-teman. Selamat merenungkan. Like a bird
tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful.